Ya, shalom semuanya. Kembali kita dalam pembahasan parasat Nuh eh, dari pengajaran Ravi Elisa Greenbaum. Melihat tapi tidak melihat. Pasca banjir, Torah mencatat yang selamat Nuh, istrinya, anak-anaknya, dan menantunya. Dan banyak sekali binatang yang ikut bersama mereka. Mereka meninggalkan Bachtrah dan mempersembahkan korban syukur. Nuh menanam kebun anggur, berbuah dan menghasilkan banyak, tapi kemudian ambruk karena meminum anggur di dalam tendanya. Reaksi anak-anaknya berbeda. Ham melihat aurat ayahnya dan memberitahu saudara-saudaranya. Sem dan Yafet berjalan mundur dan menutupi ayah mereka. Wajah mereka berpaling dan mereka tidak melihat aurat ayah mereka. Seperti tertulis dalam Kejadian 9 ayat 22 sampai 23. Salah satu dasar filosofi Hasidik adalah keyakinan bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap tindakan yang kita amati mengandung pelajaran untuk diintegrasikan. Pelajaran apa yang kita dapat dari melihat kejahatan atau mengamati dosa orang lain? Jawabannya, kita tidak melihat. Kita melihat diri kita sendiri. Kita dihadapkan dengan momok orang lain yang melakukan kesalahan. Coba cari celah gelap dari perilaku masa lalu kita, dan kita akan menemukan pelanggaran yang sama sedang mengintai. Cara kita bereaksi, keputusan yang kita berikan saat mengomentari perilaku orang lain akan dikeruk atau diambil dan digunakan untuk melawan kita pada hari penghakiman pribadi kita. Apakah ini selalu benar? Haruskah saya percaya bahwa semua kejahatan yang saya amati adalah mengomentari diri saya sendiri? Bagaimana dengan nilai teguran? Tentunya terkadang kita mengamati dosa atau kesalahan kecil orang lain tanpa alasan lain selain untuk membantu mereka mengoreksi diri mereka sendiri. Berbagai reaksi anak-anaknya terhadap aib Nuh menunjukkan perbedaan. Tentu saja kesempatan untuk membantu orang lain dapat muncul dengan sendirinya. Dan tentu saja kita harus waspada untuk membimbing penjahat kembali ke jalan yang lurus dan sempit. Tetapi untuk melakukannya menuntut kesadaran, bukan pembenaran diri. Kita semua pernah bertemu pejuang moral yang tidak menikmati apapun selain menemukan dosa baru tetangga mereka. Ham dihadapkan pada situasi yang sama persis dengan saudara-saudaranya. Tetapi sementara reaksi mereka adalah untuk memperbaiki masalah, tetapi dengan tegas mereka tetap membelakangi. Dia atau Ham melihat aib ayahnya dan menikmatinya. Ketika dihadapkan dengan kegagalan orang lain, apakah kita terlihat membantu atau menyombongkan diri? Ingatlah, bagaimanapun cara kita bereaksi adalah dengan menghakimi siapapun, kecuali diri kita sendiri. Taurat menceritakan anak Nuh yaitu Ham, ayah Kanaan, melihat aurat ayahnya dan kemudian menceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sem dan Yafet mengambil pakaian dan meletakkannya di atas bahu mereka. Mereka kemudian berjalan mundur ke tenda ayahnya dan menutupi aurat ayahnya. Wajah mereka menghadap ke belakang sehingga mereka tidak melihat aurat ayah mereka. Taurat sangat tepat jika ayat tersebut sudah memberitahu kita bahwa anak Nuh, Sem dan Yafet berjalan mundur. Lalu mengapa ayat itu juga menyatakan bahwa mereka tidak melihat aurat ayah mereka? Bukankah sudah jelas? Jika mereka berjalan mundur, tentu saja mereka tidak melihatnya. Jawabannya adalah mereka tidak hanya secara fisik tidak melihat ketelanjangan Nuh, tetapi mereka tidak mau fokus untuk berpikir pada perilakunya yang memalukan. Sebaliknya mereka mengambil langkah-langkah untuk membantunya dan memperbaiki situasi. Ham bagaimanapun dalam tanda kutip melihat ketelanjangan ayahnya. Dia tidak hanya tidak melakukan apapun untuk membantu, tetapi dia
menikmati kekurangan Nuh dan bergegas memberitahu saudaranya, bahkan menertawakan dan mengejek ayahnya di hadapan kedua saudaranya. Pendiri gerakan Kasidih, Baal Shem Tov, mengajarkan bahwa orang lain seperti cermin bagi kita. Dengan kata lain, jika orang lain tampak kotor dalam tanda kutip, itu hanyalah cerminan dari keadaan kita sendiri. Namun mungkin ada tujuan lain untuk mengenali ini, adalah tindakan penyeimbang yang rumit pada kekurangan orang lain. Kita harus memperhatikan bagaimana sikap kita dalam bereaksi. Jika melihat ketelanjangan dalam tanda kutip orang lain dan hanya berfokus pada kekurangannya lebih dari yang seharusnya diperlukan untuk membantu orang tersebut, kita dapat meyakini bahwa persepsi kita adalah pesan ilahi dari atas bahwa kita memiliki kekurangan yang sama dengan orang tersebut. Namun yakinlah bahwa jika kita mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi dan membantu orang lain bangkit dari ketelanjangan, ya, dalam tanda kutip, atau kekurangannya, ini tentu saja adalah alasan Sang Pencipta menempatkan kita pada posisi sebagai agen atau utusan surgawi untuk memperhatikan dan membantu kekurangan orang lain. Ini adalah tindakan penyeimbang yang halus, melihat tanpa melihat. Cukup peka untuk melihat kesalahan orang dan kekurangan orang lain, tetapi tanpa berfokus pada kesalahannya. Hanya berfokus pada apa yang perlu dilakukan untuk membantu mereka yang memiliki kekurangan. Toda Rabba, Shalom.